Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dinda di Info Podcast. Informasi, promosi, dan edukasi kesehatan berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Oke, baik Sobat Healthies. Kali ini kita akan membahas terkait Posyandu. Ya, karena di tanggal 29 April kemarin adalah Hari Posyandu Nasional. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Posyandu Nasional kepada seluruh kader-kader terutama di Kota Depok dan juga untuk tenaga kesehatan di Kota Depok ya. Semoga semakin semangat gitu ya mendedikasikan dirinya untuk Posyandu di Kota Depok ya, dan semoga juga Posyandu semakin berkualitas dan terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Depok. Oleh karena itu di depan saya sudah hadir narasumber yang luar biasa, ada Mbak Nidia. Halo, selamat siang, salam sehat Mbak Dinda. Iya, baik. Apa kabarnya nih Mbak Alhamdulillah, Nidia? baik walaupun terguyur hujan tapi tetap semangat berangkat ke Depok. Harus semangat ya, seperti para kader tentunya. Betul, ya. nggak boleh kalah. Betul. Nah, Mbak Nidia ini dari CISDI ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Posyandu nih ya Mbak, boleh kenalin diri dulu. CISDI itu apa sih gitu? Boleh, Mbak? Baik, terima kasih. Jadi mungkin banyak teman-teman atau penonton atau pendengar yang belum tahu CISDI atau bahkan baru dengar CISDI itu apa. Jadi CISDI itu adalah kepanjangan dari Center for Indonesia Strategic Development Initiatives. CISDI adalah satu organisasi yang bertujuan untuk memajukan pembangunan di sektor kesehatan. Jadi kita sudah cukup lama tuh untuk memberikan inovasi-inovasi kita di bidang kesehatan kurang lebih selama 10 sampai 12 tahun. Menguatkan sistem kesehatan melalui riset, kemudian advokasi dan intervensi partisipatif. Salah satunya itu sekarang saya duduk di sini bertemu dengan Mbak Dinda dan bertemu dengan pendengar itu adalah kita menyebutnya sebagai PN Prima. Itu kepanjangan dari Pencerahan Nusantara, Puskesmas Responsif Inklusif Masyarakat Aktif Bermakna. Karena kan tadi menyebut Posyandu ya, jadi Posyandu kan digerakkan dari, oleh, dan untuk masyarakat gitu. Jadi kita sadar akan hal itu sehingga program ini bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan primer, khususnya pasca pandemi ya. Kita sempat gonjang-ganjing, kita sadar bahwa keterlibatan masyarakat itu sangat penting. Jadi salah satunya di Posyandu itu kita ingin kuatkan untuk bisa memperkuat layanan kesehatan primer kita. Oke, baik. Itu baru tahu juga saya ini. Sudah sering mendengar CISDI gitu ya, tapi belum tahu secara dalam begitu ya, apa itu CISDI dan apa itu PN Prima. Jadi ternyata PN Prima itu adalah suatu program gitu ya dari lembaga CISDI itu sendiri yang concernnya ke bidang kesehatan. Betul. Jadi terutama ke Posyandu begitu ya. Salah satunya. Dan salah satunya kita berkesempatan kolaborasi sama Dinkes, makanya saya bisa duduk di sini sama Dinda. Baiklah, ngobrol-ngobrol tentang kesehatan dan tentang Posyandu tentunya ya. Baik. Oke, jadi PN Prima programnya itu untuk kegiatannya apa saja nih yang bisa berkolaborasi yang telah dilaksanakan oleh CISDI itu sendiri dengan Dinas Kesehatan atau ke masyarakat nih atau ke Posyandu, itu programnya atau kegiatannya apa aja sih Mbak? Sebenarnya banyak, tapi saya akan coba satu-satu. Jadi kami itu sadar bahwa tadi saya sampaikan kader itu menjadi ujung tombak penting ya, karena kita sempat kolaps pas pandemi, tenaga kesehatan kita terbatas. Ternyata kita punya resources yang sangat besar di masyarakat. Jadi kita ingin memperkuat peran masyarakat itu tuh. Jadi kita latih kader, kemudian kita berikan pendampingan kepada kader untuk bisa membantu memperluas jangkauan layanan kesehatan primer kita, gitu yang mungkin belum terjangkau, kemudian kelompok-kelompok rentan yang belum pernah mendapatkan layanan kesehatan dengan baik, gitu. Sama seperti visi CISDI adalah supaya Indonesia ini bisa sehat, adil, dan setara, karena kesehatan itu adalah hak setiap orang. Gitu. Jadi kemudian kita juga
berkolaborasi dengan banyak stakeholder, dengan dinas kesehatan, dengan OPD-OPD yang ada di kabupaten, dengan PKK kami juga berkolaborasi itu untuk bisa memperluas jangkauan kami memberikan layanan kepada masyarakat seperti itu. Oke, baik. Jadi memang visinya juga sudah linier ya dengan dinas kesehatan gitu ya. Jadi memang mitra dinas kesehatan yang luar biasa turun ke lapangan gitu ya, ke masyarakat untuk memang sama-sama tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tentunya ya. Baik, dengan program atau kegiatan yang sudah dilakukan oleh CISDI itu sendiri tentunya kan punya latar belakang ya. Latar belakang mengapa sih CISDI itu concern ke kesehatan, kemudian apa sih tujuannya begitu, boleh dijelaskan? Kesehatan itu atau layanan kesehatan ya khususnya itu harus dimulai dari yang paling dekat dengan masyarakat. Betul. Makanya kita melihat ada satu potensi besar nih yang di masyarakat yang sekarang mungkin juga jadi concernnya Kementerian Kesehatan ya, jadi menjadi prioritas besar, yaitu adalah posyandu. Dari situ kita melihat, kita menganalisis, kemudian mengidentifikasi kebutuhan atau apa yang masih kurang ya di posyandu itu. Gitu. Nah dari situlah kita mencoba untuk mendampingi posyandu agar semakin baik dalam memberikan layanannya. Jadi posyandu tidak hanya sebatas datang, ditimbang, dapat PMT, kemudian pulang. Tapi sebenarnya ini definisinya bisa lebih luas. Semua bisa datang, kemudian semua bisa mengakses, semua bisa datang as in promosi kesehatan. Karena kadang kalau sama nakes takut-takut ngomong. Tapi kalau misalnya sama kader kan termasuk masyarakat sendiri ya, jadi mungkin lebih leluasa ngobrolnya, tidak ada barrier di situ, seperti itu sih. Oke, baik. Luar biasa menarik sekali ya. Jadi memang salah satu kegiatannya adalah melatih kader itu sendiri ya, jadi mencerdaskan kader ya kan. Memang betul sekali. Kader itu adalah perpanjangan tangannya orang-orang kesehatan gitu ya, walaupun backgroundnya bukan kesehatan, tapi kita sangat membutuhkan kader gitu ya untuk memajukan posyandu itu sendiri, karena posyandu itu kalau saya sebutnya adalah jantungnya kesehatan masyarakat. Benar ya Mbak ya, setuju paling dekat ya? Iya, jadi baik sekali ya programnya, karena dinas kesehatan sendiri itu sangat terbantu dengan adanya CISDI ya. Pelatihan-pelatihan itu sendiri itu dilakukan oleh siapa nih Mbak? Tenaga kesehatan kah atau memang orang-orang dari CISDI itu sendiri? Ya. Jadi kalau pelatihan sebenarnya kita punya banyak tim. Jadi dalam satu project, dalam satu program itu yang terlibat cukup banyak. Jadi ada salah satunya adalah tim yang membuat pelatihan, salah satunya adalah pelatihan kader. Kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kami mendapatkan di awal, kalau misalnya kita berbicara pelatihan kader, itu ada pelatihan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita ngelatih, kita juga harus dilatih dulu nih, harus benar dulu nih yang melatih. Kita dilatih dulu langsung oleh Kementerian Kesehatan, kemudian kita mempelajari kurikulumnya teman-teman dari tim pelatihan, kemudian baru kita develop kurikulumnya tapi digabungkan. Jadi ada value-value CISDI yang kita gabungkan di kurikulum yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kami bisa menjamin, bukan menjamin ya, kami punya daya unik. Jadi nggak hanya kurikulum yang kita ikuti, tapi juga ada added value yang kita masukkan di situ. Kemudian baru kita latih tenaga kesehatan, karena kita tahu kader kita banyak banget. Mungkin Dinkes juga merasa ya, ribuan gitu. Jadi memang harus ada TOT dulu. Jadi ketika kita sudah men-TOT-kan tenaga kesehatan, teman-teman kita itu bisa secara berkala dan secara terjadwal itu bisa melatihkan ke kader secara langsung. Seperti itu. Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Sudah dibekali nih oleh Kementerian Kesehatan. Jadi memang sudah proper ya untuk melatih kader-kader itu sendiri begitu ya. Jadi kalau di Kota Depok sendiri nih, Mbak Nidia, sudah berapa posyandu dan berapa kader nih yang dilatih oleh CISDI? Kami kurang lebih kalau ada di Kota Depok, karena kita ada di 2 kabupaten kota ya Mbak. Di Kota Depok tuh kurang lebih ada 14 posyandu di 6 puskesmas. Jadi memang kita tidak
baik misalnya 6 kecil gitu mungkin ya, tapi memang kita cukup dalam karena ada added value itu tadi yang memang kita coba pendekatan-pendekatan yang coba kita tambahkan untuk bisa melihat nih apakah kurikulum atau standar mungkin yang dibuat Kemenkes bisa kita berikan masukan, oh ini loh yang juga penting yang harus ditambahkan di kompetensi atau keterampilan yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan seperti itu. Jadi kita bisa memberikan masukan, jadi tidak hanya mengimplementasikan, tapi kita bisa juga memberikan ide atau masukan kepada Kementerian Kesehatan yang paling bagus untuk kader, untuk bisa meningkatkan kualitas kader dalam memberikan layanan, itu seperti apa. Oke, jadi memang kolaborasi yang luar biasa ya. Betul. Jadi CISD-nya yang turun ke lapangan, yang tahu nih ya bagaimana masalah-masalah di lapangan gitu, yang bisa juga dijadikan input ke Kementerian Kesehatan gitu ya. Nah, kalau dari Kota Depok kan sudah ada 1076 posyandu yang existing di Kota Depok ini, jadi cukup banyak ya. Kalau CISD baru masuk di 6 puskesmas gitu ya. Betul. Iya. Tapi sebelum-sebelumnya emang kita sudah jadi berkala, selalu berkala. Gitu. Jadi kita selalu ngikutin tren nih. Kan kalau sebelum-sebelumnya kita sadar kader itu menjadi tonggak penting. Tapi kan kalau kita berbicara keterampilan kader itu baru keluar sekitar 2023. Padahal CISD itu sudah ada di Kota Depok bekerja sama itu sekitar tahun 2021. Jadi udah 2 tahun sebelumnya nih kita udah kolaborasi, kita udah kerjasama, tapi belum ada juknisnya, baru kita kembangkan terus, khususnya pas keluar, pas banget nih ternyata dengan value-nya CISD dan yang sudah dikerjakan bersama Dinas Kesehatan dan teman-teman puskesmas seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi tadi sudah di-spill sama Mbak Nidia ya, kalau baru 2 tahun belakangan ini ada 25 keterampilan kader, begitu ya. Yang concernnya adalah untuk melatih kader bagaimana punya kecakapan khusus gitu ya, dengan 25 keterampilan tadi. Dan itu juga dilatih oleh para tenaga kesehatan dari CISD gitu ya? Betul. Bekerja sama dengan tenaga kesehatan di puskesmas tentunya. Karena CISD mungkin, kayaknya Depok udah kuat, udah bisa berdiri sendiri, jadi kita mungkin ke kota kabupaten yang lain gitu. Jadi kita biar tetap sustain, kita sudah melatih ke teman-teman kesehatan yang ada di puskesmas. Jadi alhamdulillah nih Kota Depok terpilih sebagai salah satu pilot project gitu ya. Betul, insya Allah. Untuk CISD mengembangkan gitu ya, melatih kader di Kota Depok khususnya ya. Harapannya bisa seluruh posyandu nih terjamah oleh CISD ya, membantu tenaga kesehatan di Kota Depok tentunya. Baik, jadi tadi sudah dilakukan ya, sudah berapa tahun itu berlangsung kira-kira di Kota Depok sendiri, sudah berapa lama ini program CISD itu? Kami di PN Prima mulai dari perencanaan, jadi kita perencanaan selalu melibatkan semua komponen dinas, kita ajak untuk melakukan perencanaan bersama sampai di level puskesmas. Itu pertama kali akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang masih terus berjalan gitu. Dan seperti yang tadi dibilang dan di-spill, ada keterampilan yang akhirnya pendekatan di program yang coba kita kembangkan, kita inovasikan, itu juga terus bertambah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Dan cukup cepat juga ya ini perubahannya, tadi udah di-spill 25 keterampilan. Kami sangat amazed sekali dengan prioritas yang juga sekarang diambil oleh Kementerian Kesehatan. Kami melihat itu progres yang cepat sekali sih. Iya, betul. Jadi memang selalu dinamis ya dunia kesehatan ini, karena memang berkembang mengikuti zaman begitu ya. Jadi memang ilmu-ilmu kesehatan juga kita terus mengupdate begitu ya Mbak Nidia. Jadi tadi sudah diinformasikan tentang keterampilan kader ya, yang banyak sekali, 25 keterampilan kader dan ada stratanya juga begitu ya. Nah, itu tentu saja tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kader itu sendiri gitu ya Mbak Nidia. Karena sekarang posyandu itu tidak lagi posyandu yang hanya melayani ibu, balita gitu ya, bayi gitu ya, tetapi adalah posyandu siklus hidup nih Sobat Hafiz. Nah, kita masuk ke posyandu ya nih. Sekarang ke posyandunya, siap. Kita ngobrol tentang posyandu. Mungkin Sobat Healthies, masyarakat Kota Depok nih ada yang belum nih tentang posyandu siklus hidup tuh
apa sih ya bedanya sama konvensional yang posyandu-posyandu dulu itu apa sih, boleh dijelaskan Mbak Oke, Nidia? dan ini saya mohon izin ke Mbak Dinda, kayaknya Mbak Dinda juga lebih tahu. Jadi posyandu siklus hidup ini memang transformasi ya, yang Betul. gebrakan yang menurut kami cukup baik karena sudah melihat dan menginkludedkan masyarakat ke dalam sistem kesehatan seperti itu. Jadi posyandu yang selama ini mungkin tadi sudah dimention oleh Mbak Dinda bahwa fokusnya hanya ke bayi balita atau ibu hamil, sekarang semua usia boleh datang. Jadi kalau misalnya saya mengutip ada beberapa jokes kayak dari ompong ke ompong. Jadi nggak punya gigi, dari nggak punya gigi sampai nggak punya gigi lagi gitu. Jadi dari bayi sampai Betul, lansia betul. boleh banget datang. Jadi anak-anak remaja, terus bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya pokoknya bisa datang. Betul. Jadi memang lebih inklusif dan bisa melayani semua usia sih, itu bedanya dengan yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya muda-muda dulu kayak ngapain bawa anak siapa misalnya, sekarang nggak apa-apa gitu, akan dicek sesuai dengan paket layanannya yang tersedia di posyandu. Jadi bedanya seperti itu sih yang saya tahu Mbak Dinda. Betul, jadi benar sekali kalau posyandu siklus hidup sekarang melayani seluruh usia gitu ya, dari pong to pong tadi ya. Jadi dari bayi ya, balita, kemudian usia sekolah, remaja, dewasa, sampai ke lansia. Nah, jadi Sobat Healthies, masyarakat Kota Depok jangan ragu untuk ke posyandu ya, karena sekarang pelayanannya sudah menyeluruh ke seluruh siklus kehidupan. Jadi seluruh warga ini menjadi sasaran posyandu itu sendiri sekarang ya. Jadi alhamdulillah kalau di Kota Depok data terakhir sudah ada 387 posyandu siklus hidup. Mantap. Dan dari 1076 posyandu di Kota Depok. Jadi kita juga bertahap nih Mbak Nidia untuk terus melatih dan mengarahkan posyandu untuk membuka menjadi posyandu siklus hidup ya, membuka seluruh layanan, walaupun memang challenging begitu ya, sangat menjadi tantangan yang luar biasa khususnya bagi para kader begitu, karena sasarannya banyak dan tentunya format-format laporannya juga sangat banyak sekali sekarang gitu ya. Jadi oleh karena itu kita terus melatih dan juga mendampingi kader untuk mempunyai kecakapan itu sendiri, tentunya dibantu oleh CISDI. Ya, oke. Baik, kemudian untuk melakukan pelatihan ke kader-kader itu sendiri, tentunya kan sudah dibekali oleh Kemenkes ya. Apa saja sih tantangan yang dirasakan oleh CISDI selama melatih kader-kader nih, terutama di Kota Depok? Oke, spill the tea. Jadi saya sangat salut sekali kader-kader itu punya semangat yang luar biasa. Betul. Kita tahu kayak belum ada regulasi yang bisa menetapkan insentif kader itu seberapa besar. Betul. Tapi rasa pengen belajar kader itu tinggi sekali. Betul. Jadi kalau dibilang tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengapresiasi kader itu ya. Jadi tidak hanya memanfaatkan, oh kamu harus punya 25, tapi kita juga harus menghargai segala upaya yang diberikan sama kader gitu. Sehingga CISDI berusaha untuk bisa menyajikan satu cara kita juga pengen menghargai kader dari sisi material, tapi juga dari sisi moral. Karena ternyata untuk menyeimbangkan insentif yang diberikan, itu juga harus kader itu merasa sangat termotivasi dan merasa sangat puas ketika dia mau didampingin. Jadi mereka sangat senang. Karena kan kebanyakan mungkin hampir mayoritas adalah perempuan, ibu-ibu gitu, yang memang berdedikasi sangat tinggi dan sangat aware terhadap lingkungannya gitu. Itu cukup tantangan sih. Cuman memang masih ada banyak masyarakat yang mungkin skeptis ya dengan kemampuan kader, makanya akhirnya ditangkap nih oleh Kementerian Kesehatan dengan oke, kalau kayak gitu kita kasih, jadi kader biar berkualitas, ada 25 keterampilan, jadi ketika memberikan layanan ke masyarakat itu bisa terpercaya dan berkualitas itu tadi. Ya, oke. Jadi selama ini sudah mendampingi kader khususnya di Kota Depok nih, kurang lebih udah 4 tahun ya di Kota Depok sendiri. Nah, bagaimana Mbak Nidia melihat kader di Kota Depok khususnya
yang sudah terlatih nih, yang sekarang sudah terlatih dibandingkan dengan yang dulu nih, gimana, ada perbedaannya kah, ada perubahannya kah, bagaimana nih Mbak? Cerita menarik paling mungkin juga ditemui sama Mbak Dinda atau teman-teman di Puskesmas atau mungkin masyarakat ya. Jadi dulu sebelum ada PN Prima atau kita dampingin gitu, kader itu takut buat rolling. Oh, betul, Jadi kalau misalnya dia udah di atau langkah pertama pendaftaran itu dia akan terus di situ terus. Tapi kami mencoba untuk dengan adanya keterampilan ini harus dong belajar semua. Pelatihan itu kita melihat tidak bisa menjadi satu-satunya cara untuk yang kita gantungkan untuk memastikan kader itu langsung bisa berkualitas, kader itu bisa langsung jago. Makanya kita coba berbagai pendekatan, berbagai cara supaya peningkatan kapasitasnya itu berkelanjutan. Jadi pelatihan itu adalah salah satu aktivitas dari peningkatan kapasitas kader yang berkelanjutan. Nah, jadi akhirnya kita melihat ketika peningkatan kapasitas, selain pelatihan, kita dampingin juga, kita lihat apa yang kurang. Nah, di rolling itu akhirnya bisa men-challenge kader untuk mau berpindah dari posisi zona nyamannya. Jadi ketika kita berbicara keterampilan harus tahu semua, berarti harus nyobain. Kalau misalnya kita cuma bergantung sama pelatihan aja, besok udah lupa. Ingetnya cuman konsumsinya dapat apa misalnya gitu. Jadi akhirnya kita kembangkan beberapa pendekatan, namanya adalah supportive supervision itu, sehingga kader bisa terus tahu kekurangannya di mana dan segala macam, dan kita dorong supaya misalnya per beberapa bulan gitu ganti ya Bu gitu. Jadi akhirnya mereka karena kadang-kadang harus dicoba, harus hands on dulu baru ngeh nih, oh gini caranya, oh jadi ingat gimana gitu. Karena kalau udah pelatihan tapi nggak dipraktikkan itu jadinya akhirnya sia-sia gitu sih. Akhirnya perbedaannya yang paling berasa lebih berani, kemudian lebih percaya diri, berani ingetin temennya, bukan kayak gini, dulu nggak berani tuh, ya jadi lebih berani. Terus kalau misalnya ada teman salah gitu, misalnya dibenerin yang bener kayak gimana. Jadi udah mulai saling mengingatkan, mulai lebih aware untuk bisa berganti, dan kita dorong untuk misalnya meja 5 dulu contohnya. Biasanya kita datang sepi banget yang kalau nggak ada nakes kosong, nggak ada penyuluhan, langkah kelima tentang penyuluhan. Sekarang udah mulai dikit-dikit lah berani untuk ngomong one on one atau satu-satu atau ngasih edukasi ke masyarakat untuk mengaktifkan di langkah kelima itu. Gitu. Jadi baik sekali ya. Ada di rolling nih ya, nggak cuma di meja satu aja dari dulu misalnya ya, jadi bisa ke semua meja, jadi ilmunya juga bertambah. Gitu ya, luar biasa sekali. Jadi terlihat keberanian dan juga pengetahuan kader lebih meningkat begitu ya Mbak Nidia, luar biasa sekali. Jadi memang di Kota Depok kita sudah melatih nih hampir seluruh kader di Kota Depok. Jadi di Dinas Kesehatan sendiri sudah melatih seluruh puskesmas di Kota Depok gitu untuk menjadi TOT-nya pelatihan 25 keterampilan kader. Jadi harapannya seluruh puskesmas di Kota Depok, 38 puskesmas di Kota Depok itu melatih kader-kader di posyandu di wilayahnya masing-masing gitu ya. Jadi kita juga bertahap, mudah-mudahan seluruh posyandu di Kota Depok juga mendapatkan pelatihan 25 keterampilan kader ini dari puskesmas, dan harapannya jadi nanti seluruh posyandu di Kota Depok bisa menjadi posyandu siklus hidup gitu ya, yang melayani seluruh siklus kehidupan. Baik, balik lagi ke posyandu siklus hidup nih ya Mbak Nidia, karena seperti yang saya bilang tadi challenging banget gitu ya. Betul. Melayani seluruh usia gitu. Jadi di posyandu siklus hidup sendiri yang sekarang juga didampingi oleh CISDI, itu bagaimana nih kondisinya Mbak? Kalau misalnya posyandu siklus hidup lagi buka, nih kondisi di lapangan tuh gimana sih Mbak? Wah, padat. Padat, ya. Padat sekali. Gitu. Jadi tapi rame ya? Lebih rame, tapi emang lebih rame karena kita mencoba untuk mengenalkan ya. Jadi oke, kita mungkin belum bisa ngenalin pada saat itu ke usia-usia yang lain. Tapi paling tidak yang dulunya yang diperiksa cuma bayi sama balitanya, sekarang caregiver yang nganterin juga bisa kita periksa. Jadi akhirnya periksa screening kan, ada beberapa screening yang bisa dilakukan di posyandu sesuai dengan paket layanannya. Jadi akhirnya mulai dari mulut ke mulut tuh, mulai terpercaya, terus mulai diajak juga sama kader, boleh lo datang gitu.
Cuman emang tantangan yang paling besar adalah ngajak anak-anak remaja. Betul. Ya, itu Betul. juga kita dorong supaya kader itu, oh Bu, coba dilihat Karang Tarunanya aktif apa enggak. Mungkin itu bisa juga jadi celah ya, jadi salah satu kesempatan untuk bisa menggait para anak-anak muda datang ke Posyandu gitu. Jadi di sini ada penonton-penonton nih, pada tahu nggak nih, bisa pada datang ke Posyandu juga nggak Ya, nih? harusnya Iya, udah ya. harusnya. Ya, semoga sih. Jadi anak-anak, teman-teman ya yang masih usia-usia produktif itu jangan malu untuk datang dan bisa loh bisa memeriksakan diri, misalnya di puskesmas lagi rame banget, minimal datang deh ke Posyandu dulu, itu udah ada Iya, paket layanannya. betul. Jadi memang sudah dilayani di Posyandu gitu ya untuk pelayanan kesehatan dasar gitu ya. Betul. Sebelum nanti kalau misalnya ada terdeteksi penyakit-penyakit baru dirujuk ke puskesmas misalnya seperti itu ya. Nah, apa nih saran dari Mbak Nidia untuk masyarakat Kota Depok agar masyarakat Kota Depok nih seluruhnya bisa hadir minimal sebulan sekali ke posyandu terdekat? Sarannya yang jelas adalah Posyandu itu selalu dilaksanakan 1 bulan sekali. Dan nggak lama sebenarnya. Iya. Jadi bisa diluangkan waktunya di beberapa tempat juga untuk mengakomodir para pekerja itu posyandunya dilaksanakan saat weekend. Betul. Gitu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semuanya bisa datang ke Posyandu untuk cek tuh. Jadi kalau misalnya bisa saya spill, apa nih penasaran kan apa yang bisa di spill ya, biasanya dicek indeks massa tubuhnya, jadi risikonya seperti apa, hipertensinya, kemudian apakah berisiko diabetes mellitus. Dari beberapa wawancara juga ada tes tes tinggi badan, berat badan, terus habis gitu dicek tensi darahnya, dicek gula darahnya, nanti akan keluar tuh hasilnya apakah berisiko apa enggak. Berapa tuh Mbak? Jadi Itu sekalian nih sekalian ya. Dijelasin. Kan tadi udah di-spill ada 5 meja. Betul, nih. ada 5 meja. Nih biar masyarakat pada tahu ya. nih. Jadi sarannya ketika datang nanti tinggal ke langkah pertama atau meja 1 itu pendaftaran. Jadi daftar dulu. Biar bisa dicatat nanti hasil-hasilnya. Kemudian langkah yang kedua itu adalah pengukuran dan penimbangan. Jadi untuk usia dewasa dan remaja atau lansia, usia produktif, itu dicek tinggi badan, berat badan, lingkar perut. Yang dewasa betul, karena udah dewasa lingkar perutnya. Kemudian kalau untuk perempuan biasanya ada lila juga. Lingkar lengan atas. Betul, lingkar lengan atas. Kemudian di meja ketiga nanti akan pencatatan, di meja keempat nanti bersama beberapa mungkin ada ditemani tenaga kesehatan ya, untuk diberikan misalnya kalau untuk remaja ada tablet tambah darah. Kemudian untuk usia produktif mungkin akan dicek yang tadi gula darahnya, kemudian tekanan darahnya untuk dilihat risikonya. Dan ada wawancara juga. Jadi wawancaranya terdiri dari pola makannya, kemudian pola hidupnya, kemudian riwayat penyakit dari keluarga dan dirinya sendiri. Baru nanti kalau misalnya ada risiko akan dirujuk ke puskesmas, atau kalau misalnya insya Allah sehat, itu bisa penyuluhan atau bisa konsul-konsul sedikit, ngobrol sama Bu Kader di langkah kelima itu penyuluhan gitu. Oke, jadi memang masyarakat Kota Depok di Posyandu itu sudah lengkap sekali untuk men-screening awal betul. Kesehatan kita gitu. Jadi kondisi kesehatan kita gimana kalau misalnya nggak mau ke puskesmas malas ke puskesmas, silakan ke Posyandu gitu. Jadi di Posyandu sudah lengkap nih, nanti juga diwawancara bagaimana pola hidupnya gitu ya, nanti ada form-form yang memang diisi oleh kader gitu ya. Kalaupun terdeteksi harus dirujuk, nanti akan dirujuk oleh tenaga kesehatan ke puskesmas tentunya begitu ya. Jadi penting sekali untuk men-screening kesehatan awal bagi masyarakat Kota Depok ke Posyandu saja gitu ya. Betul. Kalau nggak ada waktu buat antri juga ya. Jadi bener. Jadi kan kalau di Posyandu lebih enak juga ngobrolnya sama kader gitu ya. Nggak langsung ke tenaga kesehatan, nanti kader yang bisa merujuk ke tenaga kesehatan kalaupun memang terdeteksi ada penyakit-penyakit ataupun masalah-masalah kesehatan gitu. Oke, sebelum kita tutup ada lagi nggak yang
belum kita ceritakan nih tentang Ada posyandu satu nih, gimana? tentang, jadi ini kalau ini emang bukan spesial sih, tapi yang kita kembangkan tapi juga bisa diakses oleh masyarakat Kota Depok adalah kita tidak hanya melihat dari sisi supply. Dari tadi kan kita ngobrol kader harus bagus, posyandu harus bagus supaya masyarakat bisa datang. Tapi kami sadar bahwa demand itu juga penting. Sehingga khususnya untuk imunisasi, karena mungkin masih banyak juga Bapak Ibu atau caregiver, pengasuh, orang tua yang galau untuk mengimunisasi anaknya karena mungkin dengar cerita-cerita yang nggak bagus gitu ya. Bener nggak sih dan segala macam. Nah, kita ada satu pendekatan, ada satu project juga yang gabung yang include di PN Prima, namanya adalah Keluarga Berimun. Keluarga Berimun. Betul. Menarik banget itu. Betul. Nah, Keluarga Berimun ini sebenarnya saya agak harus mencontek kalau yang ini. Jadi kalau Keluarga Berimun ini itu mengkampanyekan tentang imunisasi dasar lengkap, jadi khususnya imunisasi untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun yang dan yang masih mengejar. Jadi orang-orang mungkin masyarakat yang belum tahu, oh udah lewat tanggalnya dan segala macam, selama masih di bawah 5 tahun bisa ya masuk imunisasi kejar, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi kampanye ini bentuknya digital nih. Nah, ini yang menarik karena kita nggak cuma datang langsung ke kader, tapi juga ada kampanye digital dan ini disebarkan sosial media, jadi Bapak Ibu bisa melihat, Kak Dinda bisa lihat, teman-teman di sini bisa lihat. Jadi ini membantu orang tua dan pengasuh, kakek, tante, om, nenek dan semuanya untuk kalau lagi galau tadi itu bisa memantapkan niatnya dengan lewat konten-konten itu. Di Keluarga Berimun itu juga dapat informasi terpercaya soal imunisasi. Terus konsultasi gratis. Karena kita ada, betul. Dan ngobrol bareng orang tua lain. Jadi kita ada banyak bentuknya, ada hotline, ada website, kemudian juga ada WhatsApp group. Jadi yang misalnya malu-malu ke WhatsApp, bisa ke hotline aja atau ke yang lain. Nah, ini paling cepat mungkin bisa dilihat di websitenya atau di sosial media kami di keluargaberimun.id sekarang juga. Jadi luar biasa sekali, banyak sekali programnya Cisti ini ya. Ya, selain menyasar ke kader gitu ya, jadi langsung ke masyarakat juga melalui website tadi ya, bisa konseling, bisa juga langsung tanya-tanya gitu ya, dan juga media-media edukasinya tentunya lengkap di sana, terpercaya tentunya ya. Wah, luar biasa. Tadi gimana websitenya? Di keluargaberimun.id. Kita juga ada di Instagram, TikTok, juga ada di Facebook, jadi silakan dicek. Wah, luar biasa ya. Jadi silahkan diakses gitu ya untuk tahu lebih lanjut gitu. Baik, terakhir nih Mbak Nidia, gimana nih harapan Mbak Nidia selaku seseorang yang concern juga terhadap kesehatan nih, harapannya untuk kesehatan warga, khususnya warga Kota Depok nih, bagaimana? Yang jelas kita sudah berusaha ya menguatkan layanan kesehatan primer kita dari berbagai aspek, tapi tetap masyarakat yang harus datang ke posyandu untuk bisa merasakan, datang ke layanan kesehatan kita untuk bisa merasakan. Gitu. Dan feedback itu kami selalu sangat terbuka karena itu adalah proses pengembangan kami. Masyarakat biasanya minta apa, kita akan coba identifikasi bersama dengan kader, kita coba cari solusinya bareng-bareng, terus kita bisa perbaiki bersama-sama gitu. Jadi sebenarnya posyandu ini juga sebenarnya milik dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri, sehingga silahkan dimanfaatkan. Kita sudah kuatkan bersama-sama dengan Kota Depok, dengan berbagai lintas, dengan PKK juga, dengan lintas sektor yang lain. Tapi tetap masyarakat juga harus mau untuk mengakses kapanpun, bukan kapanpun ya, tapi sesuai dengan jadwal posyandunya, di usia berapapun itu lebih penting. Iya, betul sekali. Jadi jangan ragu lagi untuk mengakses posyandu terdekat. Jadi mulai cari tahu nih ya, Sobat Healthies, posyandu di dekat rumah saya di mana sih gitu ya. Pengen tahu nih posyandu sekarang gimana sih? Silahkan langsung datang ke posyandu terdekat ya. Satu lagi sebenarnya yang kurang, Mbak. Dari tadi saya ngomong, mohon maaf nih. Tadi udah pesan untuk warga Kota Depok. Betul. Tapi yang kedua, yang terakhir, menurut saya pesan juga untuk kader posyandu kita. Jadi kami mengucapkan terima kasih ke Kota Depok, Kabupaten Kota Depok, pemerintah Kota Depok khususnya. Terima kasih juga untuk kader, dedikasi dan semangatnya selama ini. Kami tahu Ibu sudah bekerja keras untuk meningkatkan dan membantu teman-teman
di puskesmas gitu. Perubahan yang sedang kita dorong itu nggak akan berhasil tanpa apa ya, keikhlasan, keinginan, dan semangat untuk ibu-ibu untuk terus berkembang juga, memberikan layanan terbaik buat masyarakat. Jadi saya pengen ngucapin terima kasih. Dan semoga kita terus bersama dan semoga program ini bermanfaat untuk ibu-ibu kader. Iya, baik. Terima kasih juga Mbak Nidia, luar biasa sekali ini. Kita sudah bincang-bincang banyak sama Mbak Nidia ya, yang memang terjun langsung ke lapangan gitu ya, yang lembaga yang luar biasa ini ya, CISDI, concern ke kesehatan gitu ya. Jadi concernnya ke kesehatan tidak hanya ke kader tapi juga ke masyarakat sekarang ya gitu ya, dengan tadi websitenya apa tadi, Keluarga berimun.id gitu ya. Wis, keren banget. Baik, terima kasih banyak Sama-sama. Mbak Nidia. Terima kasih sudah hadir di Info Podcast. Sama-sama. Ya, terima kasih sudah memberikan ilmunya yang luar biasa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Sobat Healthies juga kalau mau ngobrol-ngobrol langsung aja tadi ke Berimun tadi Iya, ya. betul. Keluarga Berimun gitu ya. Mungkin nanti bisa ketemu lagi sama Mbak Nidia gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama, nih Mbak Mbak Nidia Dinda. sudah memberikan ilmunya ke Info Podcast ya, dan juga ke Sobat Healthies yang di rumah. Sebelum kita pamit, kita jargon dulu boleh ya, biar Mbak semakin Nidia? semangat. Iya, jadi di Info Podcast ada jargonnya. Kalau saya bilang Info Podcast, sehat bersama pasti bisa. Sehat bersama pasti bisa. Iya. Siap. Oke, Info Podcast, sehat bersama pasti bisa. Oke, Sobat Healthy, itulah tadi bincang-bincang saya bersama Mbak Nidia terkait posyandu. Jadi sudah ngomong banyak terkait posyandu ya, terutama posyandu siklus hidup nih. Jadi warga Kota Depok jangan ragu lagi untuk ke posyandu terdekat ya. Semoga posyandu selalu menjadi wadah efektif bagi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semangat terus untuk kader-kader posyandu di Kota Depok yang luar biasa, the best pokoknya. Sehat selalu untuk kita semua dan posyandu semakin berkualitas tentunya di Kota Depok. Terakhir saya tutup dengan pantun, makan pisang kepok dipotong dadu. Cakep. Bagi warga Kota Depok, ayo ke posyandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.